Merhaba. Matematika mudah, menantang, menambah keimanan. Bersama Miss Khairun, kita akan belajar matematika dengan menyenangkan. Check it out. Assalamualaikum salih-salihah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, advance me in knowledge. Amin. Oke, pokok bahasan kita kali ini adalah bilangan bulat. Mari kita mengenal bilangan bulat negatif. Solih-solihah, kita simak firman Allah berikut yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 59. Masya Allah, tahukah kamu? Berikut adalah hikmah yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 59 yang telah sama-sama kita simak tadi. Mari kita lihat. Pertama-tama, ada laki-laki dan perempuan. Lalu, ada atas dan bawah. Kemudian, ada positif dan juga negatif. Dan, ada api serta es. Tentunya, masih banyak lagi hal-hal lain yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Berpasang-pasangan dapat juga bermakna saling melengkapi atau bertolak belakang. Ini akan sangat berhubungan dengan pembahasan kita hari ini tentang bilangan bulat. Lanjut simak pembahasan berikutnya ya. Kalian pernah mendengar atau membaca artikel tentang suhu terekstrim di dunia kah? Menurut ilmuwan dari US National Snow and Ice Data Center, lokasi dengan suhu paling rendah berada di Antartika, yang berarti paling dingin sedunia. Suhunya mencapai minus 93,2 derajat Celcius yang terekam pada tanggal 10 Agustus 2010 di dekat punggung bukit es di antara Dome August dan Dome Fuji, dua puncak tertinggi di plateau Antartika Timur. Sedangkan untuk negara yang memiliki suhu lingkungan terpanas di dunia adalah Ethiopia. Suhu paling panas tercatat pernah mencapai 63 derajat Celcius yang terjadi di kawasan Danakali Depression yang merupakan sebuah gurun yang terletak 100 meter di bawah permukaan laut. Selain itu, terdapat gelombang panas dan tremor bumi yang menyebabkan banyak binatang mati akibat suhu yang terlalu tinggi. Subhanallah, kita harus bersyukur solih-solihah karena Allah mengizinkan kita untuk hidup di Indonesia, negara tropis yang memiliki suhu serta lingkungan alam yang sangat diminati oleh masyarakat mancanegara. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang mari kita lihat data terkini tentang suhu tertinggi dan terendah di dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh situs worldweathertoday.info pada Kamis 29 Juli 2020, Afghanistan menempati posisi pertama dengan suhu tertinggi 57,2 derajat Celcius yang diikuti oleh negara Irak dan Saudi Arabia. Masih dari sumber yang sama, suhu terendah di dunia seluruhnya berada di wilayah Antartika,
mulai dari minus 49,4 derajat Celcius hingga minus 76,5 derajat Celcius. Subhanallah. Berdasarkan informasi terkait temperatur atau suhu-suhu di dunia, kita secara tidak langsung sudah mempelajari unsur-unsur bilangan bulat loh. Mau tahu informasi detail terkait unsur-unsur bilangan bulat tersebut? Yuk kita simak. Bilangan bulat memiliki 3 unsur penyusun, yaitu 0, bilangan positif, dan juga bilangan negatif. Kalau kita menelisik kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, di sana disebutkan, jika kita ingin bahagia, maka lupakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, agar kita senantiasa tawadu'. Dan ingatlah selalu kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan, agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama halnya dengan bilangan bulat, bilangan negatif memiliki ciri khusus, yaitu diikuti oleh tanda minus di depannya, agar kita selalu ingat. Sedangkan untuk bilangan positif, dalam penulisannya tidak perlu diberikan tanda apapun. Masya Allah, kita harus senantiasa mengingat dosa-dosa kita dan melupakan semua kebaikan kita agar kita bahagia, insya Allah. Dalam bilangan bulat, semakin besar angka negatif, artinya semakin kecil nilainya. Dan semakin besar angka positif, maka semakin besar pula nilainya. Jika kita analogikan sebagai pahala dan dosa, bilangan bulat positif merupakan pahala dan bilangan bulat negatif merupakan dosa. Semakin banyak pahala kita, maka semakin besar nilai kita di sisi Allah. Sedangkan jika semakin besar dosa kita, maka semakin kecil pula nilai kita di sisi Allah. Coba kita analisis tantangan berikut yuk. Isilah titik-titik berikut dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Mari kita bahas. Yang pertama, 23 negatif 44. Lihat, di sana ada bilangan positif dan bilangan negatif. Ingat konsepnya. Bilangan positif pasti lebih besar daripada bilangan negatif. Maka, 23 lebih dari negatif 44. Yang kedua, negatif 30, negatif 25. Lihat, di sana keduanya bilangan negatif. Ingat konsepnya. Dalam bilangan negatif, semakin besar suatu angka, maka nilainya semakin kecil. Maka, negatif 30 kurang dari negatif 25. Yang terakhir, negatif 52 10. Lihat, di sana ada bilangan negatif dan bilangan positif. Ingat konsepnya, bilangan negatif pasti lebih kecil daripada bilangan positif. Maka, negatif 52 kurang dari 10. Oke? Sekarang, bagaimana ya bentuk garis bilangannya? Ayo kita lihat. Masih ingat dengan unsur-unsur bilangan bulat? Sekarang, mari kita lihat. Bilangan bulat terdiri dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Dalam garis bilangan, 0 berada pada titik tengah garis bilangan. Bilangan positif berada pada sebelah kanan angka 0. Dan bilangan negatif berada pada sebelah kiri angka 0.
Coba kita analisis tantangan berikut yuk. Tantangan nomor 1. Seekor kelinci berada pada posisi 0 pada garis bilangan. Perhatikan posisi kelinci tersebut. Jika kelinci tersebut melompat ke depan sejauh 3 satuan, maka pada posisi berapakah sang kelinci tersebut sekarang? Yuk kita analisis. Kelinci berada pada titik 0. Kemudian, ia melompat sebanyak 3 satuan ke depan. Satu, dua, tiga. Yeay, alhamdulillah. Jadi, setelah melompat ke depan sebanyak 3 satuan, maka saat ini sang kelinci berada pada posisi 3 pada garis bilangan. Tantangan nomor 2. Seekor kelinci berada pada posisi 0 pada garis bilangan. Perhatikan posisi kelinci tersebut. Jika kelinci tersebut melompat ke belakang sejauh 3 satuan, maka pada posisi berapakah kelinci tersebut sekarang? Yuk kita analisis. Kelinci berada pada titik 0. Kemudian, ia melompat ke belakang sebanyak 3 satuan. Satu, dua, tiga. Yeay, alhamdulillah. Jadi, setelah melompat ke belakang sebanyak 3 satuan, maka saat ini sang kelinci berada pada posisi negatif 3. Tantangan ketiga. Seekor kelinci berada pada posisi 1 pada garis bilangan. Perhatikan posisi kelinci tersebut. Jika kelinci tersebut melompat ke belakang sejauh 1 satuan, maka pada posisi berapakah kelinci tersebut sekarang? Yuk kita analisis. Kelinci berada pada titik 1. Kemudian, ia melompat ke belakang sebanyak 1 satuan. Satu. Yeay, alhamdulillah. Jadi, setelah melompat ke belakang sebanyak 1 satuan, maka saat ini sang kelinci berada pada posisi 0. Tantangan terakhir. Seekor kelinci berada pada posisi negatif 2 pada garis bilangan. Perhatikan posisi kelinci tersebut. Jika kelinci tersebut melompat ke depan sejauh 2 satuan, maka pada posisi berapakah kelinci tersebut sekarang? Yuk kita analisis. Kelinci berada pada posisi negatif 2. Kemudian, dia melompat ke depan sebanyak 2 satuan. Satu. Dua. Yeay, alhamdulillah. Jadi, setelah melompat ke depan sebanyak 2 satuan, maka saat ini sang kelinci berada pada posisi 0.
Silakan tulis kesimpulan yang kamu dapatkan di buku tugasmu. Kemudian, diskusikan dengan teman-temanmu ya. Siapa yang berani menerima tantangan berikut ini? Tantangan pertama. Tantangan kedua. Tantangan ketiga. Dan ini tantangan terakhir. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ila liqa, Allah razı olsun. İyi çalışmalar dilerim. Hayırlı günler. Assalamualaikum.